warḍah. Disebutkan oleh beliau Habib Muhammad bin Hadi As-Segar menceritakan bahwa sesungguhnya ada seorang yang selalu duduk dengan Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang yang saleh, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama beliau selama 30 tahun. Tetapi orang tersebut ketika di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka pada saat itu dituntun sama teman-temannya nggak bisa mengucapkan. Lalu kemudian dipanggillah Fudail bin Iyad. Fudail, ini bagaimana ini? Ada teman kamu yang selalu duduk bersama dengan kamu, tapi ternyata kita talqinkan syahadat, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Maka didatangi oleh Fudail bin Iyad seraya menyatakan, hakala, kenapa kamu sampai semacam ini keadaannya? Duduk bersama dengan kami selama 30 tahun tapi tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhirnya. Waqad syahadnaka takthurul ibadah wa ta'ah. Kami saksikan kamu itu adalah orang yang banyak ibadahnya pula, banyak ketaatannya. Faqala na'am, orang itu bisa bicara, na'am. Bisa bicara yang lainnya, tapi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak bisa. Walakinni kuntu musiran ala dzambain, saya ini adalah orang yang musir terus menerus dalam mengerjakan 2 dosa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang salah satunya namimah, yaitu mengadu domba satu dengan yang lain. Kalau ada ucapan yang enggak enak kemudian dia bawa. Kalau ucapan itu enggak dibawa, itu jadi enggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi kemudian ucapan tersebut disampaikan kepada orang lain, akhirnya terjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Ini sekarang kita zamannya juga seperti itu. Apa itu? Copy paste. Itu namanya menukilkan ucapan. Hati-hati kita masuk dalam kelompok namimah yang tadinya hidupnya nyaman, tentram, nggak ada apa-apa, tapi kemudian video orang disampaikan, ditaruh di tempat yang lain. Akhirnya jadi permusuhan satu dengan yang lainnya, perselisihan suku, ras dan lain sebagainya. Kenapa? Sebabnya nukilkan tadi. Kalau nggak dinukilkan, aman-aman saja. Kata Nabi SAW, hati-hati, fitnah itu tertidur. Al-fitnatu na'imatun, fitnah itu tidur. La'anallah man aiqadhaha, kata Nabi SAW, hati-hati, laknat Allah bagi orang yang membangunkan fitnah. Fitnah itu bisa ada di antara kita, tapi tidur. Tapi hati-hati, ada yang bangunkan fitnah, kata Nabi SAW. Maka orang yang membangunkan fitnah tersebut adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Orang yang duduk bersama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dikatakan termasuk ahlul risalah al-Qusyairiyah. Al-Qusyairiyah itu ulama yang mengumpulkan para ulama, orang-orang saleh di masa-masa sebelumnya. Tidak masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang besar di masa itu. Nah, Fudail bin Iyad termasuk di antaranya. Duduk bersama dengannya 30 tahun lama. Tapi ternyata gak ada manfaat. Sebab apa? Hubungan yang buruk dengan sesama. Maka hati-hati yang semacam ini, namimah, ucapan orang yang ada dalam satu majelis tempat duduk kita, jangan kemudian kita sampaikan kepada orang begitu saja, atau bahkan ditambahin ini dan ditambahin itu supaya lebih membuat fitnah lagi. Maka yang semacam ini keadaannya dosanya besar, perselisihan tidak akan bisa terampunkan kecuali kita minta maaf. Nah, susahnya sekarang masa media sosial semacam ini mau minta maaf sama siapa? Kalau sudah kita sebarkan, dan kita jangan termasuk yang ikut-ikutan. Ini tersebar. Mandek di tempat kita, berhenti di tempat kita. Kita nggak usah menyebarkan lagi video ataupun tulisan-tulisan yang menyebabkan terjadinya fitnah satu dengan yang lain. Ini harus
kebiasaan kita dengan keadaan semacam ini, sehingga kita ini tidak termasuk di antara orang-orang yang dipermainkan. Hati-hati, ada orang yang memang kerjanya mempermainkan umat. Supaya umat ini terjadi perselisihan satu dengan yang lainnya, kita jangan ikut. Loh, kita nggak dapat untungnya, dapat duit yang enggak, digaji yang enggak. Kalau mereka itu digaji, ada orang yang memang digaji khusus untuk kemudian membuat fitnah di antara orang-orang. Kita duitnya enggak, senang enggak, dapatnya masalah. Dapatnya di akhirat tanggung jawab yang gak ada habis-habisnya. Hati-hati dengan yang semacam ini. Kita nggak usah ikut-ikut dengan permasalahan ini. Sibukkan saja dengan belajar, sibukkan saja dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah. Aib kita sangat banyak untuk kemudian kita harusnya memperhatikan daripada aib-aibnya yang lain. Sebagian mengatakan bahwa yang kedua yang dilakukan itu adalah apa? Yaitu memakai khamar untuk obat. Ya. Memakai khamar untuk obat itu tidak diperbolehkan, walaupun tidak ada obat yang lain. Jadi penyakitnya dia itu ternyata dia itu punya penyakit yang tidak akan sembuh kata dokter kecuali dengan khamar. Maka akhirnya dia pun setiap muncul sakit itu dia minum khamar. Setiap minum untuk obat untuk menghilangkan daripada penyakitnya. Tetapi Allah menyatakan bahwa sungguhnya Allah tidak turunkan obat daripada umatnya Nabi Muhammad SAW kecuali dari sesuatu yang suci. Maka yang najis tidak diperbolehkan. Yang najis yang dimaksudkan di sini adalah khamr. Maka tidak diperbolehkan khamr itu dijadikan obat untuk penyakit-penyakit kita. Sama sekali. Walaupun tidak ada obatnya kecuali khamr, tetap saja tidak diperbolehkan dijadikan khamr itu sebagai obat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Amin ya rabbal